Bab 545. Membunuh Jenderal Mayat. Di dalam ruang hampa, pemuda bermata tiga itu berkata dengan terkejut, menatap kedua orang berpakaian hitam di depan Harley Ye dengan kaget. Dengan penglihatannya, secara alami dapat melihat bahwa mereka adalah dua orang jenderal mayat. Dan mereka juga merupakan dua jenderal mayat alam langit semu. Yang membuatnya merasa terkejut adalah bahwa Harley Ye yang merupakan kultivator alam Ling Su ternyata masih memiliki kartu truf bunuh. Ketika pemuda bermata tiga itu sedang merasa terkejut, terdengar teriakan dingin dari Harley Ye di seberang. Segera, kedua jenderal mayat, Yoshun Lei dan Feng Yi, yang masih berdiri diam, tiba-tiba menggerakkan tubuh mereka dan menerjang ke depan. Mereka langsung mengeluarkan tinju mereka. Serangan mereka terlihat sederhana dan cepat. Pemuda bermata tiga itu mendengus dingin dan segera menyerang. Lautan darah menyembur yang menenggelamkan Yoshun Lei dan Feng Yi di dalamnya. Tepat pada saat berikutnya, Yoshun Lei dan Feng Yi langsung menerjang keluar. Lautan darah jahat dari pemuda bermata tiga itu tampaknya tidak berpengaruh pada mereka. Yoshun Lei, yang menerjang di depan, memukul punggung pemuda bermata tiga itu dengan erangan teredam. Suara raungan terdengar. Feng Yi langsung meninjunya. Pemuda bermata tiga, yang masih belum sempat berhenti, kembali diterbangkan oleh pukulannya. Kerja bagus. Harley Ye bertepuk tangan. Ini adalah pertama kalinya dia menggunakan jenderal mayat untuk melawan musuh. Kekuatan tempur Yoshun Lei dan Feng Yi membuatnya merasa sangat senang. Bahkan pemuda bermata tiga yang sangat kuat juga sampai dipukul mundur oleh mereka. Kartu truf seperti ini benar-benar sangat kuat. Di sisi yang berlawanan, sosok bocah bermata tiga itu menjadi sangat malu. Jenderal mayat itu diperintahkan untuk menyerang tanpa henti, dan tidak akan berhenti sampai sasarannya terbunuh. Mereka semua dimurnikan dari mayat. Mereka sama sekali tidak mengenal rasa sakit, dan tidak tahu bagaimana caranya menghindar. Mereka hanya bisa menyerang lagi dan lagi. Pemuda bermata tiga bahkan sampai kewalahan oleh senjata pembunuh yang tidak memiliki akal ini. Untuk sementara waktu, pemuda bermata tiga terus diserang sampai tidak bisa balas menyerang lagi. Walaupun dia mengetahui bahwa ini adalah jenderal mayat, tapi dia tidak mengetahui kelemahan mereka. Meskipun dia memiliki banyak kesaktian, tetapi dia tidak mampu melawan serangan jenderal mayat alam langit semu. Terimalah seranganku. Harley Ye menyerang lagi, memberikan pisau naga tiran kepada Yoshun Lei dan cambuk dewa kepada Feng Yi. Dibandingkan bertarung dengan tangan kosong, memegang senjata yang mendominasi akan memiliki efek yang tidak terduga. Fakta telah membuktikan bahwa keputusan Harley Ye benar sekali lagi. Pemuda bermata tiga yang sudah dikalahkan terus-menerus dipaksa mundur dan tidak berani melawan Yoshun Lei serta Feng Yi. Terutama cambuk dewa itu. Dia telah menerima serangan dari cambuk dewa sekali, dan tidak berani menghadapinya secara langsung. Bunuh dia. Harley Ye memberi perintah untuk kedua kalinya. Kemudian melihat keluar, mengerutkan kening dengan marah. Situasi di sisinya sangat bagus, tetapi Samuel Gu yang di luar sangat menyedihkan. Pemuda berambut merah darah dan wanita siluman sama sekali tidak sebanding dengan pemuda bermata tiga di depannya. Terutama pemuda berambut merah darah, yang lebih kuat dari Samuel Gu. Dan kekuatan wanita siluman juga sebanding dengan Samuel Gu. Dalam keadaan 2 lawan 1, Samuel Gu juga terus dipukul mundur. Seluruh tubuhnya berlumuran darah, dan hampir cacat.
cepatlah. Harley buru-buru mengalihkan pandangannya. Membuka jalan iblis. Mengeluarkan tubuh inkarnasi. Tubuh inkarnasi api spiritual. Tubuh inkarnasi petir surgawi. Jalan iblis. Teknik duplikasi. Kamu. Mata pemuda bermata 3 itu terlihat menonjol. Bunuh dia. Harley meraung. Membentuk tubuh inkarnasi api spiritual serta inkarnasi Sanxing menjadi formasi Yin Yang Tai Chi. Formasi penakluk iblis Sanxing. Kemudian ditambah dengan 2 jenderal mayat dari alam langit semu, yang datang dari segala penjuru. Pemuda bermata 3 itu tidak bisa melawan. Sama seperti Samuel Gu di luar. Tampangnya terlihat sangat mengenaskan. Meskipun dia telah berhati-hati dan sangat berhati-hati, namun dia masih terluka parah oleh cambuk dewa dan hampir mengenai serangan Yoshun Lei. Dalam situasi pertempuran seperti itu, hanya masalah waktu sebelum pemuda bermata 3 itu terbunuh. Namun, Harley tetap memutuskan untuk membantu Yoshun Lei dan Feng Yi karena dia takut Samuel Gu di luar tidak akan bisa bertahan lebih lama. Saat memikirkan hal ini, Harley mengeluarkan bejana ilahi Daluo. Segera setelah bejana ilahi muncul, seluruh ruang kosong bergetar. Bejana itu besar, berat, sederhana dan alami, serta mengembuskan esensi ini yang mengalirkan kabut emas dan menggantung di untaian, membentuk air terjun emas. Tulisan ramalan surgawi mengelilinginya, berbaris dengan sendirinya, dan suara surgawi yang terjalin tampaknya bergema. Tekan dia. Harley mendengus pelan. Serangannya sangat cepat. Bejana ilahi Daluo langsung menjadi besar dan menekan pemuda bermata 3 itu. Tekanan sebesar 100.000 kaki tiba-tiba muncul di tempat. Pemuda bermata 3 itu ditekan oleh bejana ilahi Daluo untuk sementara waktu. Keterkejutan di matanya membuatnya menatap bejana ilahi Daluo yang telah tumbuh cukup besar dengan rasa tidak percaya. Dan berseru, "Besi ilahi Daluo!" Karena tubuhnya ditekan, Feng Yi maju untuk membantainya pada saat ini dan memukulnya dengan cambuk yang kuat. Ah! Pemuda bermata 3 itu menjerit kesakitan. Pikirannya berdengung dan seluruh tubuhnya berdarah. Pada saat ini, Yoshun Lei mengayunkan pisau naga tiran ke langit, dan terlihat cahaya pisau sepanjang 10 kaki yang sangat menyilaukan di dalam ruang hampa yang gelap gulita. Dengan cahaya keemasan yang bersinar dengan sangat menyilaukan. Tidak, tidak, tidak. Melihat cahaya pisau emas turun dari langit, mata pemuda bermata 3 itu penuh dengan kengerian. Karena dia tahu jika dia terkena cahaya pisau ini, maka yang menunggunya hanyalah kematian. Tapi kalaupun dia tahu, itu juga tidak ada gunanya. Karena rasa pusing di dalam pikirannya serta tekanan dari bejana ilahi Daluo membuatnya tidak bisa bergerak dengan lincah. Tapi justru karena momen inilah mustahil baginya untuk memblokir serangan menakutkan dari Yoshun Lei. Darah memercik dan menodai ruang hampa. Tidak peduli bagaimana pemuda bermata 3 itu meraung. Itu juga merupakan tindakan yang sia-sia. Dia ditebas menjadi 2 oleh Yoshun Lei. Bahkan jiwanya juga tidak bisa lepas dari nasib buruk. Semuanya hancur ke dalam ketiadaan. Sia-sia. Melihat pemuda bermata 3 itu terbunuh, Harley menatapnya dengan penuh penyesalan. Awalnya, dia menginginkan tubuh pemuda bermata 3. Tetapi hal ini membutuhkan waktu. Sedangkan Samuel Gu tidak dapat bertahan sampai saat itu tiba. Setelah menimbang-nimbang, Harley memutuskan untuk membunuh pemuda bermata 3 secara langsung. Di kehidupanmu selanjutnya,
Jangan bertingkah seperti dirimu sangat hebat. Harley Ye melangkah maju, mengambil tas penyimpanan pemuda bermata tiga itu, lalu melihat keluar lagi. Dia tidak segera melancarkan serangan, tetapi sedang menunggu kesempatan untuk menyerang pemuda berambut merah darah dan wanita siluman dengan satu pukulan. Perhatian keduanya sedang terfokus pada Samuel Gu. Di dalam waktu yang tepat seperti ini, melakukan serangan secara diam-diam akan memiliki efek yang tidak terduga. Di luar, darah berceceran, dan Samuel Gu terluka lagi. Punggungnya kembali muncul luka yang sangat dalam karena serangan wanita siluman itu. Bahkan tulang punggungnya sampai bisa terlihat. Pemuda berambut merah darah itu menusuk dada Samuel Gu dengan pedang seperti cahaya ilahi. Pergi! Samuel Gu berteriak marah dan mengeluarkan dua serangan satu demi satu, memukul mundur pemuda berambut merah darah dan wanita siluman itu. Dan kondisinya juga terlihat sangat mengenaskan. Setiap bekas luka di tubuhnya bersinar dengan cahaya gelap, membuat lukanya tidak bisa sembuh untuk waktu yang lama. Samuel Gu, apakah kamu masih ingin terus melawan? Pemuda berambut merah darah itu tidak terus menyerang, tetapi hanya menatap Samuel Gu dengan tatapan main-main. Aku ingin melepaskan kulit kalian bahkan jika aku mati, kata Samuel Gu dengan dingin. Apakah kamu layak? Wanita siluman itu sekali lagi memunculkan senyum menggoda, dan menatap Samuel Gu dengan tatapan samar. Tidak tahu apakah layak jika ditambah dengan diriku. Begitu kata-kata wanita siluman itu keluar, Harley Ye melangkah keluar dari ruang hampa. Bersambung. Bab 546. Aku tidak bertarung melawan wanita. Kamu melihat Harley Ye tampak hidup dengan lincah. Pemuda berambut merah darah dan wanita siluman menyipitkan mata mereka. Tidak disangka kamu tidak mati. Setelah berbicara, mereka berdua mulai melihat sekeliling, seolah-olah sedang mencari sesuatu. Apakah kalian sedang mencarinya? Harley Ye menjulurkan tangannya ke dalam kehampaan, lalu mengeluarkan tubuh pemuda bermata tiga yang terbelah dua, dan menendang ke atas langit dengan kakinya. Tindakannya ini terlihat sangat keren. Ini, pupil pemuda berambut merah darah dan wanita siluman itu menyusut dengan tak percaya. Bukan hanya dia, tetapi Samuel Gu yang tampak mengenaskan juga terkejut. Dia adalah master alam langit semu, setidaknya dia adalah seorang lelaki tua yang telah hidup lebih dari 400 tahun. Dia masih tampak baik-baik saja saat masuk, tapi kenapa malah terbelah menjadi dua saat keluar? Saat ini, tatapan Samuel Gu berubah ketika dia melihat Harley Ye. Bagaimana anak ini melakukannya? Untuk sesaat, suasana jatuh ke dalam keheningan. Baru setelah suara gemuruh bergema di atas langit, keheningan antara langit dan bumi pecah, karena pemuda bermata tiga itu telah tiada, maka formasi batasan wilayah Raja Neraka Wangi juga runtuh. Ah! Terdengar suara teriakan marah, wanita siluman itu tiba-tiba menoleh, dan menatap Harley Ye dengan tatapan dingin. Di tempat, Harley Ye menggigil. Meskipun mereka semua adalah alam langit semu, namun wanita siluman ini jauh lebih kuat daripada pemuda bermata tiga itu. Hanya dengan tatapannya sudah dapat diketahui bahwa wanita ini tidak mudah untuk dihadapi. Kamu pantas mati. Tangan wanita iblis itu terangkat, menekan dari tengah udara, dengan energi darah merah meluap di antara jari-jarinya. Melihat ini, Samuel Gu mendengus dingin dan menerjang maju. Lawanmu adalah aku, pemuda berambut merah darah mendengus dingin, menghalangi jalan Samuel Gu, dan melangkah maju adalah segel raksasa Lingtian dari Wang Wei, memaksa Samuel Gu untuk mundur. Di sini, wanita siluman menamparkan tanah dengan telapak tangannya, meninggalkan jejak telapak tangan yang besar di atas tanah.
Namun, meskipun serangannya tak tertandingi, namun juga gagal mengenai Harley Ye, karena pada saat dia menyerang, Harley Ye telah berlari ke tempat yang jauh, formasi batasan wilayah telah runtuh, dan dia sudah bebas. Aku tidak memiliki waktu untuk bermain-main denganmu. Harley Ye menggelengkan kepalanya dan lari. Tinggal di sini, wanita siluman yang marah mengejarnya seperti cahaya ilahi. Ini adalah strategi Harley Ye, teknik rahasia pemuda berambut merah darah dan gadis siluman itu terlalu kuat. Yang harus dia lakukan adalah memisahkan mereka berdua. Dengan cara ini, Samuel Gu dapat dengan mudah membunuh pemuda berambut merah darah dengan sekuat tenaga. Adapun untuk Harley Ye, langit dan bumi besar, dia bisa berlari kemana saja. Kejarlah aku jika kamu bisa mengejarku. Jika kamu memaksaku sampai ke titik batas akhir, maka aku akan mengeluarkan jurus yang besar. Ini semua karena perbuatanmu. Suara gemuruh mengguncang langit dan bumi. Harley Ye sedang melarikan diri di depan, dan wanita siluman itu mengejarnya. Setiap kali dia menyerang, maka gunung yang kuat akan runtuh. Adapun untuk Samuel Gu, dia sedang bertarung dengan sengit dengan pemuda berambut merah darah. Tanpa kerjasama dari wanita siluman, kekuatan tempur pemuda berambut merah darah sangat berkurang. Dibandingkan dengan dia, Samuel Gu, tanpa ancaman wanita siluman, akhirnya bisa melepaskan serangannya dengan bebas. Dendam yang telah terpendam selama ratusan tahun semuanya meletus pada saat ini. Kekuatan tempur yang melonjak membuat pemuda berambut merah darah tidak berani menganggapnya remeh. Di sini kecepatan melarikan diri Harley Ye benar-benar bukan main-main. Teknik langkah dewa mistik adalah teknik rahasia untuk melarikan diri. Bahkan wanita siluman yang berada di alam langit semu sulit mengejarnya untuk sementara waktu. Aku belum pernah bertarung melawan wanita. Jangan paksa aku mengeluarkan jurusku. Jika kamu mengejarku lagi, kamu akan menanggung risikomu sendiri. Saat Harley Ye berlari, dia tidak lupa untuk berbalik dan memarahi wanita siluman itu. Namun, semakin dia mengatakan ini, semakin marah wanita siluman itu, dan kecepatan pengejarannya juga meningkat, bahkan bayangannya sampai tidak terlihat, terkadang seperti cahaya ilahi. Kecepatannya sangat cepat sampai Harley Ye tidak berani meremehkannya. Astaga! Naga kuno mistik, yang sudah lama tidak menghubungi Harley Ye, baru bangun dan melihat pemandangan seperti ini. Kemudian terdengar suaranya yang seperti menikmati situasi Harley Ye saat ini. Kakek naga, pernahkah kamu mendengar tentang klan hantu? Harley Ye yang melarikan diri tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Tentu saja aku pernah mendengarnya. Naga kuno mistik menopang pipinya dengan cakar naga, menguap dan menjawab dengan santai, itu adalah cabang dari klan iblis. Mereka memakan jiwa hantu demi bisa bertahan hidup, dan metodenya sangat kejam. Klan ini juga memiliki orang-orang luar biasa di zaman kuno. Adapun untuk kekuatan klan hantu, aku hanya bisa mengatakan bahwa mereka lumayan kuat. Lumayan kuat. Mendengar ini, Harley Ye hanya bisa cemberut. Di dalam mata kalian, klan hantu hanyalah seperti seekor udang kecil. Kenapa kamu terdengar seperti sedang memarahiku? Omong kosong, aku sedang memujimu. Harley Ye berkata, dan sekali lagi menggunakan teknik langkah dewa mistik, dan terbang beberapa ratus meter, bergegas pergi ke hamparan pegunungan. Di belakangnya, wanita siluman terus mengejar sambil menyerangnya. Segera, gunung-gunung runtuh, dan ketika mereka berdua keluar, gunung-gunung itu sudah tidak ada lagi. Dengan ini, keduanya saling mengejar dan melarikan diri. Wanita siluman mengejar dan menyerang Harley Ye selama lebih dari 9.000 mil tanpa bisa mendekatinya. Sudah cukup. Di depan, Harley Ye yang melarikan diri tiba-tiba berhenti dan mengeluarkan tinjunya. Orang tidak tahu diri, wanita siluman itu mendengus dingin.
mengeluarkan telapak tangannya, dan menerbangkan Harley Ye, melakukan puluhan jungkir balik di udara sebelum berhenti. Baru saja Harley Ye menstabilkan tubuhnya, terdapat serangan yang datang dari depannya. Di dalam waktu yang berlalu dengan secepat kilat ini, Harley Ye mengeluarkan pedang Tian Ke dengan jentikan tangannya dan meletakkannya di depannya. Cahaya ilahi wanita siluman itu mengenai pedang Tian Ke, memicu percikan yang terang, dan suaranya nyaring namun dalam. Harley Ye hanya merasakan sakit di lengannya, dan tubuh yang baru saja berdiri dengan stabil terbang keluar lagi. Kali ini, tubuh yang terbang terbalik menghancurkan gunung besar dan runtuh di tempat. Ketika dia mendarat, darah sudah mengalir keluar dari tubuhnya. Wanita ini kuat juga. Harley Ye mendecakkan lidahnya. Wanita siluman itu berjalan selangkah demi selangkah, dengan sosok yang terlihat mempesona, dengan energi darah merah melilit di tubuhnya, seperti seorang penyihir Shuro. Mungkin karena tubuhnya terlalu berat, atau tekanannya terlalu kuat, sehingga setiap kali dia mengambil langkah, dia akan menginjak kehampaan dan membuat suara dentuman yang keras. Melihat wanita siluman itu datang, sebuah seringai muncul di mulut Harley Ye, dan pikirannya telah memanggil Yoshon Lei dan Feng Yi, yang masih bersembunyi di dalam kehampaan, siap untuk membunuhnya. Saat berjalan mendekat, mungkin perhatian wanita siluman itu hanya tertuju pada Harley Ye, sehingga dia tidak pernah menyadari bahwa terdapat dua jenderal mayat alam langit semu yang sedang mengikutinya. Alasan kenapa Harley Ye membawa wanita siluman ini pergi ke tempat jauh adalah untuk membunuh mereka secara terpisah. Dia percaya bahwa kekuatan Yoshon Lei dan Feng Yi pasti dapat mampu menekan wanita siluman ini. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu hari ini. Pipi cantik wanita siluman itu penuh dengan keganasan. Dia awalnya memiliki sedikit kecantikan, tetapi karena keganasan ini, auranya menjadi sangat berkurang. Kalau begitu mari kita lihat apakah kamu memiliki kemampuan itu atau tidak. Harley Ye mencibir. Kalau begitu gunakan kepalamu untuk memberi penghormatan kepada mayat Raja Hantu Bermata Tiga. Wanita siluman itu berteriak dengan dingin, dan segera menyerang. Tangannya yang ditutupi dengan energi darah merah, turun dari langit yang seberat gunung, dan sangat kuat. Tatapan Harley Ye mendingin sehingga dia memerintahkan Yoshon Lei dan Feng Yi untuk keluar dari kehampaan. Namun, pada saat ini, sebuah sosok berpakaian putih muncul di atas kehampaan, terjalin dengan cahaya yang indah. Jubah itu bergoyang, dan tak tertandingi, seperti makhluk abadi yang diasingkan. Segera setelah wanita berpakaian putih keluar, dia melambaikan tangannya, menghancurkan serangan besar wanita siluman dengan satu telapak tangan, kemudian menyerang dengan kekuatan gaib yang tak tertandingi, dan menerbangkan wanita siluman itu. Bersambung.